Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai ayat yang ke-59. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bersama perihal Yesus yang menegaskan bahwa barang siapa menuruti firman-Nya, ia tidak akan mengalami maut sampai kapanpun. Akan tetapi perkataan Yesus ini justru gagal dipahami oleh orang-orang Yahudi yang menjadi lawan bicara Yesus kala itu, di mana seperti biasanya mereka memahami secara harafiah setiap perumpamaan dan perkataan Tuhan Yesus, yang mana membuat mereka pada akhirnya tidak mengerti apa sesungguhnya yang hendak Yesus sampaikan kepada mereka. Kesalahpahaman dan ketidakmengertian demikianlah yang membuat mereka kian membenci Tuhan Yesus dan menggebu-gebu ingin menyingkirkan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kerap kita menjumpai di media sosial ada begitu banyak berita, mulai dari yang berbau positif hingga yang berbau negatif pun juga ada. Tidak jarang juga berita hoax menjadi konsumsi publik dan rasa-rasanya justru kian merajalela. Menyikapi hal ini tentu perlu adanya filter dari masing-masing diri kita. Perlu bagi kita untuk melakukan yang namanya verifikasi kebenaran berita yang ada. Sama halnya dalam memahami setiap perumpamaan dan sabda Tuhan, sangat dibutuhkan kepekaan hati untuk mengerti lebih mendalam setiap makna yang terkandung dalam sabda Tuhan. Sabda Tuhan memang disampaikan sesuai konteks pada kala itu, tapi gema dan peruntukan dari sabdanya tentu terus berlangsung sampai kapanpun. Maka dari itu Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut sampai kapanpun. Nah, inilah janji Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang sungguh-sungguh kita imani dan kita harapkan. Maut yang dimaksudkan Yesus di sini tidak semata-mata mengarah kepada kematian jasmani, melainkan lebih pada kematian rohani. Coba kita bayangkan, apabila kita jauh dari Yesus, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Mungkinkah kehidupan rohani kita tetap baik-baik saja? Sebaliknya, para sahabat yang terkasih, semakin kita jauh dari Yesus, semakin kita mengalami kekeringan bagaikan tanah pada musim kemarau.
Sebaliknya, para sahabat yang terkasih, apabila kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus, saya yakin bahwa kerohanian kita kian terbina, kian subur, hati kita semakin dikuatkan, dan kita pun merasa aman dan nyaman. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tanpa persoalan, melainkan kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani pesiaran hidup kita. Semoga permenungan singkat ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.